melalui Pak Darmono dan Pak Dekan Humaniora PIU, sehingga buku ini disertasi ini bisa menjadi buku seperti yang Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat. Nah, tentu akan ditanyakan apa gunanya buku yang atau disertasi yang sudah jadul itu akan dibicarakan sekarang yang sudah zaman now atau sudah generasi Z. Ya tentu salah satu dari kriteria buku yang atau publikasi ilmiah yang bisa mempunyai jangkauan yang jauh itu adalah apabila apa yang ada di dalamnya itu masih bisa dianggap relevan. Nah, relevan itu macam-macam. Apakah relevan untuk dikritik atau untuk dikomentari secara kritis, atau relevan karena temanya memang masih berlanjut walaupun sudah sangat lama. Buku-buku dahsyat seperti karya-karya para Indonesianis seperti Herbvits, seperti karya-karya sejarawan seperti Pak Ben Anderson dan lain sebagainya itu sampai hari ini pun walaupun beliau kedua-duanya sudah tidak ada, tetap mempunyai tingkat relevansi yang tinggi. Nah, saya tentu tidak berani mengklaim seperti itu, emangnya saya siapa gitu. Tetapi justru dengan diterbitkannya buku ini kita akan melihat, akan mengetes apakah di dalam wacana keilmuan di Indonesia dan di dalam pragmatic use-nya itu masih ada relevansi atau tidak. Nah, tentu karena saya yang menulis, tentu saya mengklaim ada relevansinya. Mungkin nanti para pembedah ini akan berbeda pandangan dengan saya atau sepakat dengan saya. Nah, kenapa saya bilang masih relevan? Paling tidak kata masyarakat sipil itu di dalam wacana publik sampai hari ini itu masih sangat menggema walaupun sudah hampir 30 tahun diomongkan. Jadi artinya studi atau pembicaraan ilmiah yang terkait dengan konsep masyarakat sipil atau civil society itu memang masih mempunyai tingkat relevansi. Itu satu. Yang kedua, kalau nanti Bapak dan Ibu sempat membaca, itu di dalam studi kasus yang saya pakai itu tadi sudah disebutkan oleh Pak Darmono adalah mengenai PDIP waktu masih sedang mengalami masa-masa perjuangan. Waktu itu namanya bahkan belum PDIP, masih PDI. Karena yang saya pakai sebagai studi kasus adalah ketika Bu Mega terpilih menjadi ketua umum di dalam satu kongres di Surabaya tahun 1993 melawan calon yang didukung dalam tanda petik oleh Orde Baru. Nah, kemudian setelah itu peristiwa terpilihnya Bu Mega itu kemudian menciptakan berbagai macam dampak sehingga kemudian Bu Mega akhirnya merubah PDI itu menjadi PDI Perjuangan. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ini setelah pasca reformasi PDIP berkembang dan kemudian malah menjadi the ruling party seperti yang dikatakan oleh Pak Darto tadi, ya. Dan oleh karenanya kita kalau membaca di apa yang saya tulis ini mungkin bisa membandingkan bagaimana PDI pada waktu itu dan PDIP pada masa sekarang ini, apa yang masih menjadi sisanya atau katakanlah bekas-bekas perjuangan itu dan apa yang membedakannya. Ya, misalnya saja kalau pada waktu zaman perjuangan dulu itu betul-betul perjuangan PDI di bawah Mega itu berkelindan dan berkait erat dengan perjuangan demokratisasi sehingga beliau mendapat dukungan dari semua kelompok termasuk dari Forum Demokrasi, dari kelompok-kelompok masyarakat terutama dari kelompok rakyat kecil dan lain sebagainya.
Nah sekarang ini kalau kita lihat sebagai the ruling party, apakah masih seperti itu? Tentu ini akan bisa membuka diskusi kita. Nah sehingga yang disarankan oleh Pak Darmono barangkali ada further study atau studi yang berkelanjutan itu memang sangat betul sekali. Jadi kalau ada yang mau memfokuskan diri kepada perkembangan dan kemudian continuity and change of Democratic Party of Indonesia, barangkali ini satu tema yang luar biasa. Bahkan kalau mau dipakai sebagai perbandingan itu PDI zaman old dan PDI zaman now itu juga bisa dengan segala macam ramifikasinya. Jadi itu relevansinya. Nah, tentu bisa juga relevansinya itu untuk melihat ke depan. Apakah betul bahwa civil society yang saya anggap sebagai salah satu backbone atau tulang punggung dari demokratisasi, terutama di Indonesia itu akan tetap berlanjut atau pada akhirnya akan mengalami semacam kemunduran setelah kita kemudian asik dan memang seharusnya begitu melalui menggunakan konstitusi kita kemudian menggunakan pendekatan elektoral politik. Yang jelas kalau yang sekarang saya lihat justru elektoral politik itu menghasilkan partai-partai politik yang sama sekali tidak memiliki gairah atau greget yang sama dengan ketika partai-partai itu muncul atau ketika terjadi proses perubahan atau transformasi pada masa Orde Baru pada tahun 90-an akhir. Bahkan banyak analis yang mengatakan bahwa justru partai politik saat ini sebagai hasil reformasi ini banyak yang mengalami setback, bahkan ada yang mengatakan sebagai anti demokrasi dengan segala macam tentu analisanya, dan oleh karenanya orang kemudian bicara mengenai atau katakanlah menginginkan kembali kepada gerakan-gerakan masyarakat sipil. Tapi apakah gerakan masyarakat sipil itu akan balik lagi seperti pada masa Orde Baru seperti yang saya analisa? Saya kira ini juga menjadi bahan perdebatan. Sebab faktanya masyarakat sipil di Indonesia sekarang ini juga kontroversial. Dalam pengertian bahwa memang secara kuantitatif ya masyarakat sipil sebagai organisasi sosial itu di Indonesia sangat vibrant, sangat bagus, berkembang dan berjumlah sangat banyak. Ya, mungkin Indonesia termasuk negara yang paling sukses dalam pengembangan secara kuantitatif organisasi sosial ini atau masyarakat sipil ini. Tetapi di dalam dirinya sendiri ya memang masyarakat sipil mengalami kontradiksi-kontradiksi karena bagaimanapun banyaknya jumlah masyarakat sipil di Indonesia itu juga tidak semua demokrasi, ada juga yang undemocratic civil society group juga. Misalnya kelompok-kelompok masyarakat sipil yang kemudian malah berdiri dan berkembang dengan menggunakan jargon-jargon politik identitas yang di dalam dirinya sendiri tentu bisa menjadi problem bagi pengembangan demokrasi. Nah, kalau ini tidak tertata dengan baik, kelola dengan baik, maka justru masyarakat sipil setelah pasca reformasi ini bisa menjadi bagian yang negatif atau yang kurang baik bagi perkembangan demokrasi. Alih-alih menjadi partner dan menjadi penyeimbang elektoral politik, bahkan masyarakat sipil di Indonesia sebagian justru dipakai oleh partai-partai politik itu untuk kemudian memobilisasi kekuatan berdasarkan yang tadi saya bilang sebagai politik identitas itu. Nah inilah sebabnya kenapa studi tentang masyarakat sipil Indonesia itu mesti harus jalan terus dan juga harus kemudian berkembang di dalam segala macam detail-detailnya. Kalau di dalam buku ini saya memfokuskan pada waktu itu karena konteks sejarahnya sebagai semacam proto civil society di Indonesia atau gerakan masyarakat sipil di Indonesia adalah kelompok buruh, partai politik yang sedang berjuang, dan kemudian everyday politik atau politik dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat kelas bawah
terutama para pekerja yang ada di sebuah kota, yaitu di daerah Cilegon yang di bawah yang sedang mengalami proses industrialisasi. Kenapa saya mengambil kasus seperti itu? Karena jarang sekali dalam kajian politik di Indonesia, setidaknya pada saat saya menulis itu, yang kemudian mencoba melihat bagaimana sebetulnya politiknya rakyat di dalam kehidupan sehari-hari yang tidak terlalu kelihatan. Dianggap sebagai politik, sebagai kehidupan biasa. Tetapi sebetulnya di dalamnya adalah sangat dinamis dan menunjukkan berbagai macam kegiatan yang bisa dikatakan kegiatan politik. Nah, studi-studi yang kemudian berlanjut seperti yang dilakukan oleh Kang Sobari di dalam menunjukkan perlawanan para petani atau rakyat di dalam kasus petani tembakau dan lain sebagainya, itu juga menunjukkan pentingnya mengkaji politik yang ada di masyarakat di kelas bawah. Dan itulah bagian dari apa yang saya sebut sebagai grassroots politik in Indonesia. Nah, kalau di dalam soal gerakan buruh, saya menyoroti terutama pada waktu itu SBSI yang dipimpin oleh Pak Muchtar Pakpahan dan kasus yang khusus yaitu kasus Marsinah yang pada waktu itu betul-betul menjadi duri dalam daging di dalam rezim Orde Baru, sehingga perlawanan kedua kelompok ini ya, kelompok SBSI dan lain sebagainya itu kemudian bisa kita lihat sebagai bagian tak terpisahkan dari struggle atau perjuangan untuk menuju kepada demokrasi. Dan saya kira itulah kunci mengapa civil society di Indonesia itu kemudian bisa menjadi cukup berkembang, karena dia sudah mempunyai akar sejarah sejak lama yang kemudian muncul pada masa Orde Baru. Nah, akhirnya ingin saya kemukakan juga beberapa ucapan terima kasih tentu pada beberapa pihak. Yang pertama tentu Pak Darmono sebagai Ketua Yayasan YPUP, kemudian Pak Rektor, Presiden University, Pak Dekan, Pak Endi Haryono, dan juga para editor buku ini yang sebetulnya dia bekerja keras juga. Walaupun tentu kalau Anda meneliti baca buku ini akan ketemu juga beberapa tipe-tipe, tapi saya harus menghargai editor dari buku ini dalam penerbitan buku ini. Dan terutama sambil lalu saya sebutkan editornya itu yang ketuanya adalah putri saya sendiri, tapi sayangnya dia nggak hadir pada hari ini ya, yang kemudian ikut ya memberesi bahasa Inggrisnya bapaknya ini yang mungkin masih nggak karu-karuan, masih Java based English mungkin ya, jadi agak sedikit terdengar agak Inggris betulan begitu gara-gara anak saya. Kalau baca disertasi aslinya mungkin Kang Sobari ya kan ketawa-ketawa, iki Inggris opo iki mungkin gitu. Kemudian juga walaupun sudah posthumous, saya harus berterima kasih kepada para pembimbing saya, kemudian terutama para tokoh besar ilmuwan Indonesia yang telah menjadikan saya seperti saya, terutama almarhum Dr. Alfian, almarhum Dr. T. Kianwi, almarhum Dr. Abdurrahman Suryo Miharjo, almarhum Dr. Abel Hapian, almarhumah Bu Paramita, dan beberapa nama besar yang lain. Juga teman-teman yang menginspirasi saya tentang civil society adalah mereka-mereka yang berada dalam forum demokrasi, yang terutama adalah of course almarhum Kiai Abdurrahman Wahid, kemudian Pak Marsilam Simanjuntak, kemudian almarhum Pak Rahman Toleng, almarhum Pak Bondan Gunawan, belum almarhum tapi ya ini Romo Magnis, Romo Setio, Romo Beni dan lain sebagainya. Kemudian
tentu para pembimbing disertasi saya yang juga beberapa sudah tidak ada, yang masih ada adalah Profesor Manfred yang usianya sekarang sudah mungkin 83 atau 84 tahun. Kemudian beberapa seperti Peter Manikas, Bob Stover yang sudah tidak ada, juga yang masih ada sekarang Profesor Alvin So dan Profesor Benedict Kirkwood serta Profesor Wimal Disanayake. Profesor Ben Kirkwood ini adalah orang yang sangat dikenal karena tulisannya disertasinya tentang hak rebellion atau hak atau hook ya Bu Jasi ya. Bu Jasi, kalau kalau di sejarah Filipina itu hook rebellion atau hak rebellion. Hook rebellion, H-U-K. Hook ya, Hook rebellion itu sangat terkenal dan sangat fenomenal. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya serahkan kepada para pembicara. Kalau ada yang baik itu ya tolong diserahkan kepada kebaikan itu kepada para pendahulu dan para mentor saya. Kalau nanti ada yang jelek itu kasih saya semua saja. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari pembicara Bapak Dr. Muhammad Sobari MA. Saya bacakan profil singkat dari beliau. Beliau merupakan alumni dari Departemen Sosiologi dan Monash University dari Departemen Antropologi. Kemudian memimpin KBN antara pada tahun 2000 hingga 2005. Partnership for Governance Reform tahun 2006 hingga 2009. Budayawan yang juga menulis esai dan novel, mengajar di UI dan juga merupakan peneliti di BIPI. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Muhammad Sobari. Para hadirin yang mulia, marilah kita memohon kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga berkahnya dan keselamatan maupun rahmat beliau dilimpahkan pada kita pada hari ini maupun pada hari yang akan datang, khususnya mungkin lebih baik bagi keselamatan Indonesia. Dan orang akan tahu bahwa Pak Jokowi ini bisa dijatuhkan. Itu bagi saya itu yang terpenting. Karena yang menjatuhkan itu para tujuan dengan karena kita punya kebaikan sama sekali tidak ada hubungannya sama buku ini, tapi jelas ada hubungannya. Nah, saya ingin membahas buku ini dari perspektif buku saja. Tidak usah dari apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama dari perspektif teori, ini ada buku yang berbicara tentang kelas menengah. Itu sudah lama ditulis oleh Pak Lens Esel. Buku itu bagus saya kira, karena beliau itu maunya kecewa pada keadaan Indonesia. Beliau kecewa karena Indonesia itu suatu tatanan dua kelas. Kelas atas yang sangat di atas sekali dan kelas bawah yang sangat di bawah sekali, sehingga di antara keduanya itu tentu saja dengan sendirinya tidak ada sesuatu yang mungkin namanya political discourse, kritisisme dan sejenisnya itu ya tidak terjadi. Lalu dengan kasus pabrik kretek itu belum membayangkan hadirnya suatu kelas yang terletak antara yang di bawah dan yang di atas di
dikaitkan sebagai middle class. Gagasan tentang middle class itu zaman itu saya baru masuk UI dan tidak ada urusannya sama saya middle class. Apa hubungannya? Mau sekolah aja belum tentu lulus nanti. Itu bukan middle class. Ya, buku itu menguap. Tapi tahun-tahun mendekati 80-an itu yang banyak laporan yang bicara tentang middle class. Media ngomong middle class. Kompas itu bahkan membuat satu penelitian khusus lainnya kelas menengah Indonesia. Dan kelas menengah Indonesia ini dalam suatu perspektif teoretik baik yang berhubungan dengan Pak Lens Kasor maupun dengan Arif Budiman yang diundang ke sekolah saya di Monash, diundang selama 3 bulan atau begitu untuk memimpin suatu rapat-rapat para guru besar mendesain suatu seminar agak berkepanjangan, bukan berkepanjangan, agak panjang dan meriah. Lahirlah buku State and Civil Society. Nah di situ dasar middle class yang dipakai oleh Kompas itu diangkat kembali dan ya buku itu memberi kita suatu harapan. Baiknya Indonesia itu punya kelas menengah yang bisa menjadi bumper agar kelas atas itu tidak terlalu berpolitik dan yang di bawah itu jangan terlalu sunyi senyap. Ya macam itu. Omongan yang pendek ini yang jangan sunyi senyap itu dalam rumusan politik itu agak panjang dan dalam urusan kegiatan tindakan LSM itu lebih panjang. Nah, Arif Budiman memberikan kita suatu pikiran yang agak betul kan. Dan Arif Budiman itu tidak saya ingin betul tapi belum tidak jadi. Saya ingin meneruskan buku ini. Saya baca proposal beliau. Proposal itu dipuji oleh bulan intelektual Australia. Satu proposal itu entah bagaimana bisa beredar di seluruh Australia. Jadi kira-kira yang mendapat kopinya itu orang KNU punya gen di Monash barangkali yang menyebarkannya ke Sydney dan Monash sudah pasti juga menyebarkannya ke Flinders. Karena satu tokoh-tokohnya di bidang yang berhubungan dengan ya sejenis civil society, sejenis grassroots politik atau grassroots gitu dan hal-hal semacam itu. Itu guru-guru itu ada menyenangi itu dan saya agak jengkel. Kenapa anak hati saya sekolah ini Hawaii itu dalam hasil ini sudah Pak Mary, tapi mungkin dalam hati yang baik karena kita lalu ada sejenis saling mendukung, bukan jealousy, tapi betul-betul saling mendukung karena saya dan istri kami itu bersama-sama di itu belum punya apa-apa dan memang mungkin juga tidak berharap punya apa-apa, tapi kita punya humor yang kita pakai itu humor zaman ini dan humor pasca ini itu dalam satu jenis mentahkan suatu konspirasi teori, suatu konspirasi politik dalam teori dan politik dalam tindakan sehari-hari. Humor kita itu bahkan beda-beda di jalan itu, tapi sebenarnya itu bukan teori. Nah itu dibuktikan oleh buku yang kemudian lahir sudah kita zaman itu lahir punya Pak Scott yang
dahsyat itu. Nah, perhatian kita kepada itu. Kita sudah pernah janji, tapi kita punya perhatian yang agak konstan, agak serius kepada hal yang sifatnya sangat, kalau dalam urusannya paspor itu ada sesuatu yang on stage, kayak kita ini on stage discourse, suatu fenomena, dan di sana dalam kehidupan raya off stage. Di sini suatu konstruksi yang sangat teoritis serius. Di sana benar-benar jadi orang. Di sana jadi orang. Itu orang itu biasa sekali meremehkan cara berpikir orang lain. Serius ini, segala rupa lah peringatan yang di sana jadi orang. Bubar jelas. Tapi jika mengemukakan sendiri, dua, penindasan yang dilakukan oleh orang lemah. Jadi orang lemah itu bisa menindas. Orang agak ibunya perempuan naik bis, kita sendiri juga capek ingin duduk, tapi ibu ini tua dan ingin berdiri kaki kita. Dia menindas kita supaya kita berdiri dan kita berdiri. Itu penindasan. Dan kita berdiri. Yang nomor dua, ibu juga dirumuskan. Jangan remehkan, dulu belum ada namanya cleaning service itu belum ada. Tapi sekarang ya kira-kira macam itu, tukang kek, kantor, dan orang-orang kecil yang tidak tampak sama kita, kecuali kalau kita butuh teh, itu tampaknya. Kalau enggak butuh teh, enggak nampak. Jangan remehkan orang ini, karena mereka mempunyai sesuatu kekuatan resistensi yang dasarnya minta ampun. Resistensinya karena kita di ruang ini ya makan, minum. Itu di luar sana itu enggak ada apa-apa, sudah waktunya pulang. Lampunya di mana? Dan kita bingung mengukurkan itu gimana. Dia memakai lampu sebagai resistensi. Nah, itu namanya sabotase. Tapi kata sabotase itu sudah dirumuskan oleh sosiolog lama sekali sebelum sebelum saya lahir itu ada lama sekali rumus itu. Itu tidak berbunyi. Yang celaka itu para sosiolog yang lebih khusus murid-murid yang maksimal. Tidak ada satu ekor pun profesor yang memperkenalkan ini pada mahasiswa dalam kuliah-kuliah yang setiap hari dilalui. Kuliah-kuliah itu semua tentang stratifikasi masyarakat itu merupakan bosan. Karena tidak punya perspektif. Pasien itu, kalau mau dibanding dengan kawan-kawan di Yogyakarta yang akademisi juga praktis lapangan, itu dahsyat di sana. Dan kita punya alasan yang lumrah lah, jangan jadikan cerdak besok. Cerdak itu jangan dikira hanya geografis. Cerdak itu intelektual. Kita dekat secara intelektual, biarpun masyarakat yang terlibat itu di bumi antak berantak yang mana. Nah, kekeliruan itu cara memikirkan dekat itu geografis. Lalu ini rumusan-rumusan perlawanan yang dibikin oleh Pak Selo di endingnya disertasi. Pak Selo itu disertasi itu guyon banget itu. Saking lucunya. Itu rumusan-rumusan yang poetik namanya. Jadi etnografi itu namanya artful science. Etnografi, laporan-laporan artful science, tapi itu oleh omongan para antropolog tahun 80-an kemari, barangkali malah 90-an. Dulu nggak ada punya nama. Tradisi Cornell itu tradisi artful, tradisinya Clifford dan sejenisnya macam itu. Saya terpesona pada apa yang namanya artful, yang tidak terlalu ampuh menuruti keampuhan dunia akademik. Dunia akademik itu ampuh sekali, punya bahasa sendiri, ngerti-ngerti, ojo keren ini, rak. Ternyata ini fikir, malah itu di semua itu Margaret Mead yang tua sekali, itu diidentifikasi oleh para antropolog Amerika sebagai model yang merumuskan etnografi sebagai
Heartful Science. Ini saya kemukakan duluan karena ini yang lebih saya sukai daripada Politically Crafted Prose. Politically Crafted Prose. Itu menarik, kontradiksi antara prosa dan puisi. Prosa yang dirumuskan secara politik, itu lah pokoknya itu pasti bagus. Pasti bagus. Pak Selo punya itu, dibiarkan. Sosiologi ini menjadi sangat teknis, paling-paling berbicara tentang modernisasi dan dituliskan dalam bahasa Inggris oleh Pak Selo. Modernisasi. Ya paling-paling itu yang dirumuskan orang. Inti dari disertasi bahwa ada perlawanan, ada sabotase, ada macam-macam corak seperti itu. Just gone with the wind, missing in action, dan sejenis itu. Sabotase itu diambil oleh Pak Scott tanpa pernah menyebut Pak Selo. Scott itu orang yang lebih muda dari Pak Selo, mustahil tidak membaca tulisan yang ditulis di Cornell. Mustahil, bohong kosong kalau dia nggak terpengaruh. Tapi mengapa sekedar menyebut Selo Sumarjaya? Tidak sudi. Saya paling marah itu. Dan murid-muridnya Pak Selo, ya saya murid tapi saya bukan asisten. Saya lebih suka dididik daripada dididik. Senior, susul. Tidak ada yang marah, hai marah. Karena perkara ini. Sudah tentang Scott adalah bagian dari apa yang diskusikan juga kalkulasi juga diakomodir juga dijadikan rujukan apa mau dikasih nama apa. Scott adalah orang yang dekat dengan pikiran-pikiran tentang grassroots politics, everyday politics dan segala unorganized resistance atau apa itu yang macam-macam gitulah. Barang yang ada. Saya menarik. Yang kedua, saya kira kita harus berbicara ketika di sini disebutkan ada PDIP, PDI dan PDI dan sejenisnya itu. Saya hampir di Cornell itu agak secara khusus mencari buku yang namanya Subaltern Studies. Itu Pak Buka yang mulia Ranajit Gura itu panglimanya dan pengikutnya itu sosiolog, ekonom, historian, segala apa. Dan di situ pidato beliau bahwa history is not just a place of great men, kings, or general, tapi juga the place of unimportant looking people. Dan Subaltern Studies itu pernah menjadi perhatian meskipun agak sebentar, tapi pernah mengguncangkan dunia pemikiran. Tapi itu ada perubahan yang saya ngamuk betul. Ngamuknya karena dua hal. Karena Ranajit Gura itu mengutip Sartono Kartotejo, sejarawan kita, tanpa mengatakan Profesor Sartono orang yang lebih tua, yang menulis teori lebih dahulu, dan dalam bukunya itu ada sesuatu. Tenang, history is not just the place of great men, like kings or general. Lalu Pak Sartono dari sana memberi tempat begitu pentingnya bagi orang yang kelihatannya unimportant looking. In fact, they are very important in playing historical role. Jadi orang kayak saya ini, saya itu historical actors, saya ini political actors. Ya, kenapa tidak? Kenapa historical actors itu hanya para jenderal dan para raja? Ya, saya pasti historical actors. Saya pasti political actors, mungkin lebih baik dari politisi-politisi. Nah, mengapa sejarah itu memuja-muja barang yang seharusnya diinjak-injak? Nah, itu yang melakukan Pak Sartono. Tapi ketika pikiran ini ditolong sama Ranajit Gura tanpa menyebut
kurang ajar. Mustahil dia nggak baca tulisan itu. Tulisan Pak Sartono jauh lebih dulu. Dan Pak Sartono mempunyai buku babon yang namanya apa? Banten Revolt of 18. Peasant Revolt. Peasant Rebellion. Dalam rebellion, dan di situ Pak Sartono berbicara tentang ideologi depan orang-orang, tapi dinyek sama Pak jadi Pak Tom bilang boleh ngomong kayak gini, yang petani dibentakin berlakuan bayar pajak. Jadi Pak Sartono itu seorang rebellion, Pak Tom itu seorang Marxis. Saya sebagai orang yang umurnya itu murid antara keduanya itu akhirnya punya tempat saya. Barangkali hanya karena saya orang Jawa punya tempat. Tetap saya menjunjung tinggi ideologi Ratu Adil daripada pikiran Marxisnya Pak Om. Karena Pak Om nggak murid, muridnya ada Niwanto lah, sama Beni Dianto. Yang muridnya mungkin dua itu. Saya muridnya Pak Sartono, tapi nggak diakui. Dan memang saya nggak ingin diakui. Karena murid-murid Pak Sartono ini, sejarawan yang usianya di atas saya, itu menurut saya juga kebangetan. Tidak bisa meluhurkan gurunya. Pikiran gurunya, dia acak-acak, diambil oleh orang India, seolah orang India lah yang dahulu dalam memikirkan subaltern studies. Subaltern studies itu pokoknya Mbak Mega sudah lakuin arus bawah, stream, downstream atau sejenis gitulah. Tapi downstream itu ide saya, jadi jangan terlalu percaya bahwa itu benar. Nah, downstream itu menjadi subaltern. Lalu kalau kita berbicara tentang NGO ini itu kelas orang Jawa, orang apa itu kita berbicara tentang subalternity. Subalternity itu keren, sangat keren, khusus di Indonesia. Tapi saya menganggap saya tidak pernah berhutang sama subaltern studies karena intisari dari subaltern studies itu hanya bicara tentang subalternity, giving the place for people, layman, unimportant looking people. But they are important. Saya pikir itu, tapi saya lebih baik menganggap saya belajar itu dari Pak Sartono. Pak Sartono lah yang membuka sejarah di Indonesia ini dengan nama yang baru. Ada sejarah konvensional yang dikata-katain marah dia itu Eropa sentris, kolonial sentris, Belanda sentris, marah itu dan stupid dengan sentris-sentris itu. Karena kalau mereka sudah bisa melaporkan di luar data sejarah, yaitu data ekonomi, mereka sudah puas. Ada ekonomi, ada sejarah. Sudah puas mereka itu. Kolonial sentris, Eropa sentris. Bullshit sentris. Karena yang bukan bullshit sentris, Pak Sartono. Mari kita bicara sejarah yang belak-belakan dan sejarah itu wujud dari the grassroots politik. Memang zaman itu belum ada namanya grassroots politik, tetapi siapa saja termasuk Gus Hikam yang mengkaji perkara-perkara grassroots atau membicarakan grassroots harus merujuk pada Pak Sartono itu. Nah, beliau menulis proposalnya itu untuk di daerah di mana Pak Sartono melakukan studi tentang peasant revolt of bukan Banten, peasant revolt of 1888. Iya, peasant revolt. Dan Pak Sartono punya himpunan buku-buku yang di belakang hari kita bisa sebut sebagai grassroots politik itu. Seluruh dalam satu himpunan yang mewah itu namanya Peasant Rebellion, tapi itu ya, saya tidak ingin membuang waktu untuk memikirkan bukunya supaya Anda tidak usah menunggu. Saya memasukkan pikiran-pikiran semacam ini. Pak Sartono salah satu sumber yang luar biasa, yang hebat. Pak Selo Sunardian juga hebat karena Pak Selo berhubungan dengan James Scott pada saat itu.
Tapi James Bond pikirannya tidak sekedar sabotase. Sabotase ada perkara kecil-kecilan. Sabotase dalam bukunya James Bond itu sudah kita jadikan tujuan bersama Gus Ikam. Ketika kita dididik kita anak-anak bahwa menindas karena kelemahan itu something possible, bahwa orang yang namanya pesuruh-pesuruh kantor yang tidak punya kepentingan apa-apa itu bisa membuat kacau. Kalau kita minum teh, kita tidak kasih mereka, mereka matikan lampu atau sejenis itu. Jadi perlawanan arus bawah itu dahsyat, belum pernah selesai, saya kira tidak akan selesai kita kasih. Nah, Gus Ikam mengombinasikan gagasan pikiran-pikiran besar tentang demokratisasi, tentang the emergence of civil society. Wah, itu sangat prestisius. Menurut saya sangat prestisius. Karena ketika kita berbicara tentang civil society, kita tidak bisa langsung mengumpulkan semua buku yang berbicara civil society dan ini menjadi bahan disertasi. Gue dangkal-kal dan myopik. Beliau perlu pergi ke sejarah yang sudah lama lewat dan ketemulah apa yang namanya grassroots politics. Itu bagian dari everyday politics. Itu bagian dari, barangkali saya ingin menyebut ini karangan saya sendiri, unconscious politics. Tidak terlalu conscious saya kira. Tapi ini belum ada orang yang memikirkannya, jadi jangan percaya pada saya. Ini unconscious politics, dan ini merupakan ini yang di Pak Harto disebut sebagai organisasi tanpa bentuk apa sebagainya. Yang bentuk itu hanya Pak Harto, lainnya itu tanpa bentuk. Dan itu bagusnya bukan main, beliau sendiri yang merumuskan nyek-nyekan, eji-ejian untuk dirinya ya sing apik ini kowe, sing dibentuk itu bentuk elek, dia sing ora penting jadi bentuk apik. Itu dasar banget itu menjadi tujuan yang keren. Nah, kalau ini yang saya ngomongkan ini hanya pointers, hal-hal yang sangat penting secara teoretik, hal yang sangat penting sebagai bagian orientasi pemikiran, orientasi pada tataran gagasan-gagasan yang tidak enak. Memang gagasan itu tidak pernah enak, tapi ketika gagasan diterjemahkan menjadi dari gagasan tentang civil society turun menjadi wujud-wujudnya grassroots politics yang keren-keren macam itu baru enak. Tapi kalau NGO tidak merujuk hal-hal seperti itu, banyak juga NGO yang sudah keren. Asal sudah mencobusi tuntutan apa ini. Enggak tahu juntrungannya sebenarnya kami sedang melakukan apa itu. Tak anggap ya apa, wis lakukan saja. Karena tindakan itu sering lebih kaya daripada teori. Jadi kalau udah begitu, itu tidak apa-apa. Tapi kalau membaca ini akan lebih bagus. Jadi gini para hadirin, Gus Ikam itu pernah ngomong sama kita. Aku naik motor dari Pak Kofi ini, maksudnya secara konservatif. Raiso, kudu minimal raut, cuci tangan, cuci kaki, sarungan. Halunggu sebenarnya baru bisa baca. Buku ini kalau dibaca oleh cepede-cepede anak kelas 1, kelas 2, sosiologi pengantar, antropologi pengantar, dan sebagainya, mereka tidak akan bisa membaca buku ini. Kecuali sudah makan supermi dan mungkin barangkali itu pun agak cakro-cakro itu 2 cm di atas daya jangkau kita, lebih cakro-cakronya orang Indonesia. Saya kira gini ya, saya telah meletakkan semua yang berbau teori sebaik-baiknya menurut saya. Bahwa Gus Ikam nanti ngejane ya orangnya boleh saja begitu, karena kita ini tentang menegasikan apa yang diyakini orang sejak kecil. Profesor itu pada ngomong enggak itu kita di belakang ngejani orang. Karena kita ini dilatih. Nah ini yang tidak boleh. Ini soal pengalaman, tapi soal pengalaman ugal-ugalan zaman kecil.
mungkin bukan uraian. Pengalaman uraian sejak kecil itu menjadi basis teori, setidaknya membuat kita sensitif terhadap teori perlawanan, lalu kita mengerti. Nah, waktu kita itu senangnya itu Senin lalu upacara Korpri, itu kan orang-orang sumpah Korpri. Saya ingat hanya satu, karena itu yang saya lawan. Lainnya buat apa? Buat apa kita pikiran yang bersih dan baik ini untuk pikirkan berbalik. Yang satu itu yang saya lawan. Dan saya bisikan, menghindarkan diri dari itu kan, aku bisikan dari tanggung jawab. Ya lah, pokoknya Korpri itu kontum dari perbuatan tercela ini dan sebagainya. Lainnya itu nggak penting untuk diingat-ingat. Cuman saat itu karena itu bisa diledek dan ledek satu itu ternyata punya suatu basis teori atau itu sendiri telah menjadi basis teori bagi para pengkaji ilmu pengetahuan sosial buat tim khusus yang berhubungan dengan civil society politik, the politics of grassroots dan civil society dan unorganized resistance dan sejenis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Bapak ini yang sudah menyampaikan pemaparan. Berikutnya pembicara ketiga Bapak Muhammad Syafi Anwar PhD MPhil SH yang lahir di Kudus pada 27 Desember 1953, meraih gelar sarjana dan magister dari Universitas Indonesia dan doktor dari The University of Melbourne. Beliau juga pernah menjadi visiting associate professor di University Utara Malaysia tahun 2012 hingga 2019, senior research fellow at Harvard Kennedy School 2011 hingga 2012, dan Ford Foundation Research Fellow di Brookings Institution, Washington DC tahun 2008. Beliau juga pernah dipilih oleh Komisaris Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbasis di Jenewa sebagai salah satu dari 5 ahli independen yang mewakili kelompok negara-negara Asia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Internasional Pusat Islam dan Pluralisme tahun 2003 hingga 2010. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak M. Syafi Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Pertama tentu saja saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, pertama kepada Pak Isti Darmono selaku Ketua Dewan Pembina Presiden University, kemudian Profesor Hairi selaku Rektor, Mas Endi selaku Dekan Mahira, Ibu kita dan teman-teman pengajar di Presiden University. Ini suatu kehormatan besar buat saya karena kita memberikan ulasan pembahasan tentang buku Pak Hikam, Emergence of Civil Society in Indonesia, Grassroots Politics Under New Order. Ini sangat menarik sekali. Supaya lebih siang saya akan membagi perspektif saya dalam tiga perspektif ya. Yang pertama saya akan kemukakan lebih dulu kekuatan daripada buku ini. Kemudian yang kedua adalah sedikit flashback tentang Orde Baru itu sendiri, dan yang ketiga adalah refleksi tentang masa depan, perspektif tentang ke depan. Yang pertama tentu saja congratulations Pak Hikam ya telah menerbitkan buku ini, buku yang sangat menurut saya secara pribadi maupun secara akademik well qualified ya. Sangat penting sekali. Saya kenal lama Pak Hikam ya, dan beliau ini teman lama. Kemudian juga sebelum jadi di Presiden University, saya sering membaca tulisan-tulisan beliau. Jadi saya belajar banyak tentang civil society dari tulisan-tulisan Pak Hikam. Waktu masih di Prisma, kemudian di berbagai kesempatan tentang civil society sudah lama, jadi tepat sekali buku ini diterbitkan.
hanya sebagai sahabat, itu juga guru saya dalam hal tertentu. Beliau ini kiai, saya pengen suka menjadi kiai nikah, karena beliau itu dalam bahasa agama, meskipun dia orangnya low profile, latar belakang pendidikan pesantren, dan cukup banyak kenal kiai, jadi dalam bahasa agamanya tapak obidi, menguasai. Tapi ya orangnya seperti ini, santai, relax, ya. Saya menjadi kiai. Itu dari Pak Ikam. Kemudian sahabat saya, Pak Sobari, Kang Sobari, sahabat beliau, beliau ini juga dikenal sebagai budayawan dan juga pegawan, fungsinya sama dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Pak Sobari, ya saya lama beliau sama dengan saya, Muhammadiyah latar belakangnya, tapi dekat dengan orang NU, dan yang jelas sekali kami semua bertiga, saya, Pak Ikam dan Pak Sobari itu punya role model Gus Dur, ya sama ini ya Gus Dur. Tapi kami, terutama saya dan Pak Sobari, itu sudah bukan lagi Muhammadiyah tulen. Kalau Pak Ikam masih NU tulen, kalau Pak Sobari itu dia MUNU, Muhammadiyah NU. Muhammadiyah NU, MUNU. Pak Sobari ya. Dia kalau dia ini jago kalau humor. Wah, ini apa? Enak sekali kalau kita ini dengan Pak Sobari atau Pak Hikam. Ya. Saya sendiri, saya belajar teori tentang humor dari Gus Dur, dari macam-macam. Nggak bisa kalau